Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Ronggo, sang macan kecil Mataram yang sangat sakti dan tengil. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Raden Ronggo Mataram adalah merupakan putra dari Panembahan Senopati. Sosok beliau pun dikenal sangat sakti, meskipun kadang bersikap temperamental, dan konon ibunya adalah Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Nama Raden Ronggo di kerajaan Mataram Islam kala waktu itu memang sangatlah fenomenal, karena selain beliau merupakan putra Panembahan Senopati sang pendiri Mataram, Raden Ronggo juga dikenal karena sering menunjukkan kesaktiannya. Raden Ronggo adalah salah satu putra dari Panembahan Senopati, dan beliau dikenal merupakan seorang pemuda yang sangat sakti, kuat, serta tidak pernah takut kepada siapapun. Namun sifat Raden Ronggo juga dikenal sangat temperamental dan cepat sekali marah, serta jika sudah marah maka beliau pun akan mudah memukul siapapun. Suatu ketika ada seorang pendekar pilih tanding dari Banten yang datang ke Mataram untuk menantang adu kesaktian dengan ayahandanya Panembahan Senopati sang pendiri dinasti Mataram. Lalu Raden Ronggo yang mengetahui tentang tantangan dari pendekar Banten tersebut, kemudian beliau meminta izin kepada Panembahan Senopati agar Raden Ronggo yang menghadapi sang pendekar tersebut. Permintaan dari putranya Raden Ronggo pun kemudian dituruti oleh Panembahan Senopati, sekaligus untuk mengetahui kemampuan kesaktian dari Raden Ronggo. Adu kesaktian pun segera terjadi antara Raden Ronggo dengan pendekar dari Banten tersebut, mulai dari menggunakan tenaga biasa hingga menggunakan tenaga dalam tingkat tinggi. Dan pada akhirnya dengan kesaktian pukulan tenaga dalam Raden Ronggo, sang pendekar dari Banten tersebut pun meninggal dunia serta berkalang tanah. Kemudian pernah juga dikisahkan pada suatu ketika datanglah serombongan seniman jalanan dengan keahliannya yang beraneka rupa, seperti sulap, sihir, memukul orang dengan rotan, bermain pedang, lalu orang tidur dijatuhi dengan batu besar, dan lain sebagainya. Di saat orang-orang sedang menyaksikan pertunjukan tersebut dengan kagumnya, tiba-tiba Raden Ronggo pun kemudian maju ke area pertunjukan. Pada saat itu Raden Ronggo pun berpakaian seperti layaknya orang-orang Mataram pada kala waktu itu. Kemudian Raden Ronggo pun berkata kepada pimpinan rombongan seniman tersebut bahwa beliau ingin ikut bermain bersama mereka. Kemudian Raden Ronggo pun merentangkan kedua tangannya dan meminta 5 orang di sebelah tangan kanan serta 5 orang lagi di sebelah tangan kiri untuk menarik kedua tangan Raden Ronggo.
Jika mereka berhasil menarik tangan Raden Ronggo, maka Raden Ronggo pun berjanji akan memberikan upah berupa uang. Pimpinan rombongan seniman jalanan pun penasaran dengan ucapan Raden Ronggo, lalu dia pun menyuruh pengikutnya untuk menarik kedua tangan Raden Ronggo. Dan ternyata Raden Ronggo pun benar-benar memiliki tenaga yang sangat kuat dan ampuh, serta meskipun sudah ditarik oleh 5 orang dari kanan serta kiri, tapi tubuh Raden Ronggo pun tidak bergerak sama sekali. Kedua orang yang ikut menarik pun kemudian mereka merasa bahwa hanya dipermainkan oleh Raden Ronggo. Lalu kedua orang tersebut pun berusaha untuk memukul Raden Ronggo. Namun kedua orang tersebut justru malah dibanting ke tanah oleh Raden Ronggo, dan pemimpin rombongan seniman jalanan pun hingga kaget melihat kelakuan Raden Ronggo. Sedangkan Raden Ronggo justru malah tertawa dengan tengilnya. Kemudian orang-orang yang melihat pertunjukan tersebut baru mengetahui bahwa sang pemuda itu adalah Raden Ronggo, putra dari Panembahan Senopati. Dan ketika mereka mengetahui siapa pemuda tersebut, semua orang yang ada di tempat itu pun terdiam serta satu persatu perlahan lalu menyingkir. Apa yang telah dilakukan oleh Raden Ronggo akhirnya sampai juga ke telinga Panembahan Senopati Mataram, dan sang Raja Mataram tersebut pun tidak berkenan atas kelakuan dari putranya Raden Ronggo. Kemudian Panembahan Senopati pun menasehati putranya agar jangan sering menunjukkan kesaktiannya, karena di atas langit pastilah masih ada langit. Lalu Panembahan Senopati pun menguji Raden Ronggo untuk mematahkan jari telunjuknya, dan Raden Ronggo pun menerima tantangan dari ayahandanya tersebut. Akhirnya dengan sekuat tenaga Raden Ronggo mencoba untuk mematahkan telunjuk Panembahan Senopati. Namun walaupun sudah berusaha dengan sekuat tenaga, usaha Raden Ronggo tetap tidak berhasil. Bahkan kemudian hanya sekali dihentakkan oleh Panembahan Senopati, tubuh Raden Ronggo pun terlempar cukup sangat jauh. Raden Ronggo merasa sangat malu karena pada saat itu banyak sekali dilihat oleh orang-orang Mataram. Kemudian Raden Ronggo pun segera pergi. Panembahan Senopati pun lalu memerintahkan seorang prajurit pilih tanding untuk menyusul Raden Ronggo. Dan setelah menemukannya, Raden Ronggo diminta untuk kembali pulang. Namun Raden Ronggo justru sangat marah serta menendang prajurit tersebut hingga meninggal dunia. Kemudian Raden Ronggo pun pergi ke Pati untuk mengunjungi pamannya, yakni Adipati Wasis Wijaya Kusumo. Saat Raden Ronggo tiba di rumah pamannya, sang Adipati Wasis Wijaya Kusumo pun sedang berada di pendopo dan menyapa Raden Ronggo dengan melambaikan tangannya. Raden Ronggo lalu langsung berjalan menuju ke arah pamannya, dan batu besar yang berada di depannya pun ditabrak begitu saja oleh Raden Ronggo hingga hancur berkeping-keping. Dan karena hal itu membuat geger orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Beberapa lama Raden Ronggo berada di rumah pamannya tersebut terlihat berkelakuan baik, namun itu pun tak lama karena Raden Ronggo mulai kembali asik dengan pamer kesaktiannya.
Suatu hari Raden Ronggo membawa pedang ke alun-alun Kadipaten Pati dan menusukkan pedang tersebut ke tubuhnya sendiri. Kemudian pedang itu pun hancur berkeping-keping. Lalu Raden Ronggo menenteng baju seorang prajurit dan bertanya kepadanya, siapa yang paling sakti di Kadipaten Pati? Jika prajurit tersebut tidak mau mengatakan, maka prajurit tersebut akan dibunuh oleh Raden Ronggo. Dengan sangat ketakutan, sang prajurit pun menunjuk nama seorang pertapa yang berada di hutan Kadipaten Pati. Kemudian Raden Ronggo pun ingin membuktikannya. Lalu Raden Ronggo pun langsung menemui sang pertapa tersebut dan menyerangnya. Namun sang pertapa justru hanya diam dan tidak menangkis serangan dari Raden Ronggo, serta akhirnya sang pertapa tersebut pun meninggal dunia. Sebelum meninggal, sang pertapa tersebut berkata, "Terima kasih Raden, engkau telah mengantarkan aku menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun engkau perlu diberi pelajaran, yaitu kelak engkau akan menemui kematian dengan dililit oleh ular yang sangat besar." Raden Ronggo kemudian kembali ke Mataram, dan setiba di Mataram, Panembahan Senopati pun menyuruh Raden Ronggo untuk berguru kepada Ki Juru Martani. Lalu sambil berjalan, Raden Ronggo pun berkata dalam hati, "Aku ini sudah sakti, kenapa masih harus berguru kepada Eyang Juru Martani? Dan apa yang masih harus aku pelajari?" Sambil menunggu Ki Juru Martani, Raden Ronggo pun iseng menusuk-nusukkan jarinya ke batu lantai tempat dia menunggu, dan batu tersebut pun berlubang-lubang seperti layaknya terbuat dari tanah liat. Ki Juru Martani yang melihat kelakuan Raden Ronggo pun sangat kaget. Lalu Ki Juru Martani pun berkata kepada Raden Ronggo, "Hei Ronggo, batu yang kamu tusuk-tusuk pakai jari itu apa tidak keras?" Lalu seketika batu itu pun menjadi keras. Kemudian Raden Ronggo pun berkata dalam hatinya, ternyata benar apa yang dikatakan ayahanda Panembahan Senopati, bahwa kesaktian Eyang Juru Martani memang melebihi diriku. Lalu Raden Ronggo pun mau untuk berguru pada Ki Juru Martani, dan Raden Ronggo pun menjadi semakin bertambah sakti. Ketika Raden Ronggo pulang ke Mataram, di tengah perjalanan di sekitar desa Patalan, Raden Ronggo bertemu dengan seekor ular yang sangat besar dan ganas, sehingga terjadilah pertarungan antara Raden Ronggo dengan ular tersebut. Ular besar itu pun langsung melilit tubuh Raden Ronggo dan kemudian mematuk Raden Ronggo. Namun setelah Raden Ronggo bertarung mati-matian, akhirnya ular besar tersebut pun bisa dikalahkan oleh Raden Ronggo. Meskipun Raden Ronggo terluka akibat gigitan ular tersebut, namun Raden Ronggo masih bisa pulang menuju ke Mataram. Tetapi setelah tiba di Mataram, kemudian Raden Ronggo pun jatuh sakit karena akibat bisa dari gigitan ular besar tersebut. Dan tak berapa lama Raden Ronggo pun meninggal dunia seperti sumpah dari seorang pertapa sakti yang berada di Pati. Konon ular besar tersebut merupakan perubahan wujud dari Kanjeng Gusti Ratu Kidul untuk menjemput putranya Raden Ronggo agar mau dibawa pulang ke kerajaan laut pantai selatan.
Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Ronggo si Macan Kecil Mataram yang sakti dan tengil. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa boten, sumangga terserah panjenengan.